fine. Kincana, Kincana, teng neng neng neng. Halo, perkenalkan nama saya Yunita Putri Zebua, NIM 8605330444, jurusan PGSD, guru pembimbing M. Syakir Wahid, mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas proyek video untuk mata kuliah Filsafat Ilmu dengan topik peran antologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan atau memaparkan satu persatu pengertian dari 3 bagian pembentuk filsafat ilmu tersebut. Langsung saja saya akan menjelaskan bagian nomor 1 filsafat ilmu, yaitu dengan judul peran ontologi. Ontologi adalah pertanyaan mendasar yang diajukan untuk menggali hakikat, realitas suatu ilmu dengan didasari pertanyaan apa yang sesungguhnya ada. Dalam ilmu ontologi menjadi kajian tentang objek material dan objek formal dari suatu disiplin ilmu. Nah, pertanyaan apa yang dikaji dalam ontologi? Jawabnya yaitu, ontologi menentukan ruang lingkup atau objek kajian suatu ilmu. Misalnya, bidang ilmu biologi mengkaji makhluk hidup, sedangkan bidang ilmu fisika mengkaji energi dan materi. Fungsi ontologi yaitu memberikan jawaban ilmiah yang kita pelajari dan ilmiah hakikat yang sebenarnya. Tanpa ontologi, suatu ilmu tidak memiliki arah yang jelas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian nomor 2 dengan judul epistemologi. Nah, epistemologi adalah teori tentang pengetahuan yang didasari dengan pertanyaan, dan epistemologi menjawab hal tersebut. Fungsi epistemologi adalah jembatan yang menantikan bahwa apa yang kita pelajari bukan sekedar opini, melainkan pengetahuan yang sah terdapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Epistemologi ini membahas 3 bagian, yaitu cara memperoleh ilmu, yang dimana bagaimana kita bisa tahu. Yang kedua, metode ilmiah, yang dimana dalam metode ilmiah, epistemologi memberikan alasan, bukti atau dasar yang kuat dengan metode yang digunakan, mulai dari observasi, eksperimen, dan hingga penalaran logis. Dan yang terakhir, pengujian kebenaran, yaitu suatu ilmu bagaimana kita memastikan bahwa apa yang kita tahu itu benar. Dengan epistemologi, disinilah berlaku kriteria kebenaran seperti koherensi, yang artinya logis, dan konsisten, korespondensi atau sesuai fakta, yang pragmatis, yang artinya terbukti berguna. Few moments later. Bagian nomor 3 atau yang terakhir, yaitu dengan judul aksiologi. Nah, tentu kita tidak tahu apa pengertian dan fungsi dari aksiologi ini. Fungsi aksiologi ini adalah menjadi arah atau kompas moral yang mengarahkan ilmu agar tetap berpihak pada kemanusiaan dan peradaban. Tujuannya menegaskan bahwa ilmu harus membawa manfaat atau kemaslahatan bagi kehidupan manusia, bukan malah membawa kehancuran. Aksiologi ini menjawab pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan untuk apa ilmu ini digunakan, menilai apakah ilmu tersebut memiliki nilai guna atau nilai keindahan. Aksiologi juga menetapkan batas-batas etis dalam pengembangan ilmu. Misalnya, hingga mana penelitian boleh dilakukan tanpa melanggar hak asasi manusia. Oke teman-teman, ketiga jawaban ini sudah saya jelaskan. Sebagai kesimpulannya, ketiga cabang ini tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi membentuk sebuah kesatuan jiwa yang utuh. Hubungan ketiganya bersifat linear dan fundamental. Kita tidak mungkin menentukan metode atau objek yang disebut
epistemologi jika tidak tahu apa yang akan dipelajari, atau ontologi begitu. Juga ilmu yang sudah ditemukan harus memiliki tujuan yang baik, di mana ini adalah aksiologi. Oleh karena itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah fondasi utama yang menjadi sebuah pengetahuan layak disebut sebagai ilmu. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di komen dan di like ya teman-teman. Labanang. Are you ready?